Aku nungguin kamu, Put. Ini penting banget. Sama siapa? Ini Bayu, Bu. Saya Pacar kamu. Kamu tuh nggak tahu diri banget. Mbak. Bu, ini bukan pacar saya, Bu. Saya nggak pacaran. Harusnya kamu punya waktu di luar ya. Ini tuh penting. Kamu bawa dia ke sini tukang sapu kayak gini. Santai banget ya, Put. Aku kena marah. Kita udah dimarahin tahu sama Pak Arif. Capek banget hari ini. Tempat fotokopi itu pada belum buka ya. Ini masih jam... ini masih terlalu pagi buat aku nyari tempat fotokopi. Mana yang mau di fotokopi banyak banget lagi. Dan bisa-bisanya ya fotokopi di dalam kantor itu dia bilang nggak bisa. Lagian aku punya atasan nyebelin banget. Kenapa sih harus aku yang disuruh keluar? Padahal ya banyak banget karyawan di situ. Kamu ngapain di sini, Put? Kamu yang ngapain ke sini? Kamu nyamperin aku ya, Bay? Siapa yang nyamperin kamu? Aku lagi jalan-jalan di sini. Aku lagi ada Iya, kamu jalan-jalan terus kamu ngeliat aku, kamu nyamperin aku kan? Oh, kamu mau nanya kabar tentang aku? Aku baik banget, Bay. Aku udah punya pacar malah. Terus apa gunanya kamu ngomong sama aku? Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku ngomong cuma kayak gitu karena kamu kepanasan kan? Kamu kepanasan kan karena aku udah punya pacar sedangkan kamu masih jomblo sampai sekarang. Nggak laku kamu. Mau aku nyuruh kamu duduk, Bay? Ini kan tempat umum. Lagian ya, aku ngeliat kamu ini ngomong sendiri, Put, dari tadi. Kamu ngapain ngomong sendiri? Ya karena aku suka banget sama pekerjaan aku, makanya aku ngomong sendiri. Sebenarnya aku kesini buat cari suasana yang enak. Mau aku Karena nanya? sebentar lagi aku harus ketemu sama seseorang. Aku nggak nanya, meskipun kamu mau ketemu sama hantu sekalipun. Bukan urusan aku. Tapi aku di sini malah ketemu sama kamu. Yang awalnya aku pengen nge-refresh otak aku malah ditambah mumet di sini. Ingat ya, Bay. Dulu kamu ada apapun cerita sama aku dan kamu nggak bisa ditinggal sama aku. Sekarang kamu malah ngomong kayak gitu. Dih, Udah deh. Hal yang udah selesai, perlu kita bahas lagi atau jangan-jangan? aku nggak ngebahas. Aku cuma bilang biar kamu ingat kalau kamu itu dulu suka cerita sama aku kalau ada masalah. Jangan-jangan sekarang kamu juga mau cerita ya? Kamu banyak masalah. Kamu minta aku buat cerita sama kamu? Enggak, aku nggak minta. Aku cuma nanya doang. Nggak cerita juga nggak apa-apa. Ya udah, kalau kayak gitu ngapain juga aku mau cerita sama kamu? Emang kamu siapa? Kamu juga siapa? Sebenarnya Put, aku malas banget buat ketemu sama kamu. Setiap ketemu kamu selalu marah-marah sama aku. Terus kamu pikir aku seneng ketemu sama kamu? Aku ngeliat wajah kamu aja udah males banget, Bay. Hari ini dari pagi-pagi aku udah kesel sama atasan aku. Sekarang aku ngeliat wajah kamu tambah kesel, tau nggak? Oh, ya, saya tunggu di kantor, Pak ya. Oke. Siap. Pak Arif. Kan tempo hari saya udah bilang kalau hari ini ada pertemuan penting sama calon investor. Ya, investor utama ya. Ya, investor itu punya pengaruh yang besar di kota ini dan saya harap nanti pas investor itu datang kita nggak membuat kecewa. Siap. Nanti saya sendiri yang akan presentasi, Pak Arif. Jadi nggak anak-anak lagi, saya yang akan turun tangan sendiri. Ya bagus lah, itu saya percaya banget sama kemampuan kamu dan saya percaya kamu bisa menarik investor itu untuk mengucurkan dana buat perusahaan. Ya, siap. Untuk berkas-berkas yang nanti bakal kita presentasikan di depan investor itu gimana? Sudah saya suruh Putri untuk menyiapkan. Jadi nanti saya ambil di Putri. Terus kata Putri gimana? Udah siap atau belum? Soalnya saya harus pastikan semuanya berjalan dengan baik. Udah siap sih, saya suruh ini copy dulu untuk file-filenya Oh ya, semuanya. Itu. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku ini udah beberapa bulan gak ketemu sama kamu. Aku pikir kamu bakalan jadi wanita yang
tambah baik. Tapi kamu malah tambah kasar sekarang sama aku. Aku cuma baik sama pacar aku. Emang beneran kamu udah punya pacar? Ya iyalah. Ini ya, pacar aku tuh ganteng banget dan tajir banget. Gak kayak kamu. Kamu lihat tuh, perempuan-perempuan yang di sana itu ngeliatin aku. Ya karena kamu aneh, makanya mereka ngeliatin kamu. Wajah kamu, aku bilang wajah kamu itu asem, kecut tau nggak? Makanya mereka ngeliatin kamu. Biasa ya kalau misalkan emang orang keren diliatin sama. Apaan sih? Kamu cemburu pun aku diliatin sama Enggak. mereka. Terus Aku yang ngapain- malu kalau kamu diliatin sama orang lain. Terus kenapa malah ditutupin? Ya karena aku malu aja deket-deket sama kamu. Ya udah deh, terserah kamu. Aku nggak tahu ya Put, apa yang menyebabkan kamu selalu marah-marah sama aku. Padahal kita juga putusnya baik-baik. Bukan aku yang minta putus, tapi kamu. Ya karena kamu ngeselin, makanya aku minta putus. Seharusnya aku yang marah sama kamu. Karena mutusin tanpa alasan. Cuman gara-gara aku telah jemput kamu, dikira aku selingkuh. Kamu mutusin aku. Padahal sampai detik ini, itu nggak terbukti sama sekali. Cuman, Kalau kamu ngelihat aku dilihat-lihat sama perempuan, itu hal yang wajar. Kamu kok malah marah-marah sama aku? itu hal yang wajar bagi kamu, Bay. Terus kamu juga ngeliatin, itu maksud kamu. Ya udah deh, terserah kamu. Intinya sampai sekarang tuduhan kamu itu nggak pernah terbukti. Kamu udah mutusin aku, dan kamu udah ninggalin aku. Sekarang kamu bilang kamu udah punya pacar. Berarti yang salah di sini itu bukan aku, tapi kamu. Tetep aja ya, Bay. Aku pacaran sama orang lain pas udah putus sama kamu. Sedangkan kamu selingkuh, tahu nggak? Selingkuh sama siapa? Emang kamu punya bukti sampai detik ini? Nggak ada buktinya, Put. Ya terus kenapa aku minta putus kamu gak ngejar aku? Berarti kan kamu ada yang lain. Udah itu aja. Aku nggak nyesel pernah mutusin kamu. Gak usah ngejar-ngejar aku. Ini kenapa terus ya? Setiap ketemu sama aku, dia pasti cari ribut terus. Siapa telepon? Oh. Halo, assalamualaikum. Oh iya. Ya aku segera ke situ. Aku ada di deket situ kok. Ya udah aku mau. Oke. Ya udah aku ganti baju di situ ya. Oke, assalamualaikum. Aku harus ketemu sama klien nih. Mending aku ganti di dalam mobil ya. Tapi, ya udah deh. Aku berangkat dulu, yang penting nyampe sana dulu. Habis itu aku baru ganti baju setelah sampai sana. Baru aku masuk ke kantornya. Nanti juga bakal beberapa nggak cuma satu investor sih, tapi beberapa investor yang bakal datang ke kantor ini, dan saya harap semuanya bisa bocoran Pak Arif, gitu ya. untuk orangnya ini muda, Pak Arif. Kalau orangnya sih ya bisa dikatakan mudah kayak gitu. Wah, hebat Tapi bener ya. ya dia itu pengusaha muda yang sukses di kota ini, dan Kenapa beruntung. baru sekarang, Pak Arif? Ya saya baru dapat koneksi Ke dia. kali ini, jadi ya saya harap untuk pertama kalinya Iya. ketemu sama beliau Gak boleh ngasih- gagal. Jadi kalau sekali ini berhasil, ke depannya Ya. kita bisa jadi mitra yang baik sih. kita harus- Karena kita emang butuh orang-orang yang benar-benar bisa jadi investor untuk perusahaan kita, ya, Pak Arif. saya harap kita ngasih kesan yang baik buat investor itu ya, agar kemudian hari kita terus berkelanjutan untuk kerjasama dengan beliau. Siap, Pak Arif. Percayakan sama saya. Ya udah, kamu siapkan semuanya, Siap. jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita nggak boleh buat kecewa. Ya, yaudah saya cari Putri dulu kalau gitu ya, Pak Arif ya. Saya tinggal ke ruangan dulu ya. Ya, siap Pak Arif. Win, kamu ketemu sama Bu Vivi belum? Belum sih. Soalnya ini kan aku ada rencana mau cuti minggu depan dan aku belum mendapatkan tanda tangan dari Bu Vivi. Makanya aku cari Bu Vivi dari tadi tapi gak ketemu. Ntar lagi mungkin juga datang. Gitu. Tapi kenapa kamu tiba-tiba cuti sih, Fit? Ya biasa lah Win. Aku harus ke luar kota untuk nyambangi keluarga aku yang ada di sana gitu loh. Tapi kan kita masih ada misi nih yang belum selesai. Siapa lagi? Kemarin kita omongin. Kalau masalah itu masa kamu gak bisa ngehandle? Hah? Ya Ya bisa sih, cuma kalau nggak ada kamu mungkin nggak selancar biasanya.
Ya udah gini aja. Gimana? Kalau misi yang kita rencanakan kemarin itu kita tunda aja dulu. Aku cutinya cuma 3 hari doang kok. Oh, bentar sih. Ya udah deh, Iya. nggak apa-apa. Oh ya, laporan yang kemarin yang Bu Vivi minta itu udah selesai belum? Itu udah selesai. Bagus lah. Ini Putri kemana sih? Emang Putri belum datang? Belum datang. Hah? Iya. Tapi Bu Vivi kayaknya nggak suka juga deh sama Putri, ya nggak? Bener banget. Gini aja deh. Putri kan belum datang. Kita tunggu aja di sini. Nanti kalau semuanya Putri udah lewat ya, baru kita cari Bu Vivi bareng-bareng. Kemudian kita adukan keterlambatan Putri supaya Putri kena sanksi, tau nggak? Iya sih. Tapi kita bisa nggak sih cari kesalahan yang lebih berat dari ini? Ini cuma sekedar telat, paling cuma dapat peringatan kecil. Ya, ini sebagai bentuk untuk merusak citra Putri di depan Bu Vivi supaya Bu Vivi itu tambah kesal, tambah Iya. gak suka. Kita harus mancing-mancing emosi Bu Vivi, kita harus permainkan semuanya. Bener banget. Kalau semuanya nanti kita mau buat masalah kemudian mengkambing hitamkan Putri, Bu Vivi otomatis udah langsung percaya sama kita. Iya, tapi bener nih kalau kita mulai dari hal-hal kecil dulu, ya kan? Jadi kalau semuanya kamu mau melancarkan rencana yang kemarin, ya kamu tinggal jalan aja. Tanpa aku pun Bu Vivi pasti langsung percaya. Ya juga Enggak. sih. Jadi lebih gampang juga ya kalau Bu Vivi gak suka sama Putri. Kita jadi gak repot-repot, ya kan? Kemana ya Bu Vivi? Caranya kamu yang tahu. Ya ini aku juga dari tadi nungguin di sini nggak ketemu juga sama Bu Vivi. Oh ya, Panton belum datang juga atau udah ada di Ada. ruangannya? Ini kenapa orang-orang pada telat sih? Ya udah kalau gitu mendingan kita ke ruangan kita masing-masing. Hai, pagi guys. Lagi. Bentar lagi ya posisinya gak bakalan aman di kantor ini. Ya harus cepet-cepet sih. Aku udah muak banget. Bener banget. Ya udah yuk. Kita cari Bu Vivi aja. Ya, kemudian kita laporin masalah keterlambatan Putri. Emang telat kan? Bener banget. Ya. Lu nyampe? Pak Arif, iya. Saya habis dari luar, Pak. Oh, kirain kamu baru nyampe. Enggak kok, Pak. Saya udah nyampe dulu tadi, tapi ada tugas sedikit di luar kantor, jadi saya harus keluar dan baru datang. Kamu udah dikasih tahu sama atasan kamu? Bu Vivi? Kalau hari ini kita bakal kedatangan seorang investor yang sangat berpengaruh di kita ini. Oh. Investor muda yang sepak terjangnya udah bagus banget. Jadi ini kesempatan baik buat perusahaan. Ya, Pak, tapi Bu Vivi nggak ngomong apapun sama saya. Nggak ngomong gimana. Padahal tadi saya udah ketemu Vivi. Vivi bilang kalau berkas yang bakal dipresentasikan untuk pertemuan kali ini udah dipertanggungjawabkan sama kamu. Hah? Jadi kamu yang harus nyelesain semuanya nantinya. Oh, Gimana sih? Kalau misalkan ini nggak berhasil, pastinya perusahaan kita bakal malu banget. Ini gimana sih? iya. Udah kamu kerjain belum? Udah, Pak. Bu Vivi udah ngomong tadi malam. Gitu. Jangan sampai pertemuan kali ini gagal dan dapatkan citra yang buruk di depan investor itu. Kamu kok kayak grogi banget dan kamu tuh kayak yang berat banget ngejalanin hari-hari kamu. Emang ada apa sih, Bu? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Saya senang kerja di sini. Seandainya kamu ada sesuatu yang kamu beratin atau bikin kamu nggak nyaman, kamu bilang aja. Soalnya saya nggak mau kalau ada karyawan saya kerja nggak nyaman atau dapat tekanan dari karyawan yang lain. Saya nggak suka itu. Kalau masalah pekerjaannya sih oke-oke aja. Tugas saya juga oke-oke aja. Saya udah nerima kok, Pak, karena itu emang tugas saya.
Win, itu dia Bu Vivi. Bu, dari tadi saya nyariin Bu Vivi tentang saya yang mau cuti minggu depan, Bu. Saya kan belum. Cuti? Iya, Bu. Ya udah, yang penting kerjanya harus beres. Aku nyariin Putri kok nggak ada. Putri kemana? Oh Putri Bu, Putri telat Bu hari ini. Telat. Iya, Bu. Tadi kita berdua menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri kalau Putri itu datang. Aku minta terlambat. Putri untuk siapin semua berkas untuk presentasi. Bentar lagi kan kita ada meeting penting. Gimana ya Bu? Hal penting seperti ini Putri sengaja terlambat. Itu emang mau mempermainkan Bu Vivi supaya Bu Vivi malu di depan klien. Kok bisa ya? Pak Arif tuh percaya banget sama Putri. Di depan Pak Arif dia selalu ngejilat dan ngejilakin aku, kata kalian. Iya, Bu. Saya juga heran. Padahal aku nggak pernah loh jahatin dia. Aku cuma ngasih kerjaan dia sesuai porsi aja. Bu, Terus bisa-bisanya sih dia kayak gitu. Putri itu pinter bermain kata-kata. Apalagi dengan Pak Arif. Kayaknya Pak Arif itu tertarik dengan Putri, Bu. Makanya Putri udah main sama Pak Arif. Ya itu cuma asumsi aja Bu, tapi kemungkinan besar kayak gitu alasannya Bu. Jadi pantas aja Pak Arif tuh sepercaya itu. Padahal Putri itu cuma bawahan aku. Justru itu Bu. Putri Kita sama. godain Pak Arif dong di balik ini. Ya bisa aja pakai cara itu Bu, iya kan? Soalnya hal-hal sepele kayak telat, terlambat untuk berkas-berkas itu Nggak pernah nggak ditegur. pernah ditegur Bu. Itu Yang ada aneh, Pak Arif Bu. tuh selalu ngebebanin semuanya ke aku. Ya wajar. Tapi masalahnya Pak Arif tuh kayak lebih percaya sama Putri gitu loh. kalau laki-laki gak ada main dengan bawahannya ya gak mungkin seperti itu. Di sini Bu Vivi atasannya Putri. Iya, Tapi kenapa Putri yang selalu dimanja? Bisa, Ya, bisa. Aku harusnya harus Putri. ngobrol langsung sama Putri. Sekarang dia di mana? Kayaknya di sebelah sana sih. Win. Ayo. Tapi kenapa? Dia nggak mau dicuratin. Sebenarnya Bu Vivi, Putri. iya Bu, Bu Vivi baik kok Pak sama saya. Saya diperlakukan baik sama Bu Vivi, nggak ada masalah apapun kok Pak. Syukurlah kalau gitu. Saya nggak mau terjadi sesuatu, apalagi hari ini hari penting. Jangan rusak momen hari ini. Kalau ada masalah, selesaikan. Pak Arif, tenang aja, kan ada saya. Putri cuma bawaan saya yang nggak terlalu banyak paham. Jadi Pak Arif cukup bicara sama saya, sebenarnya nggak perlu sama Putri. Ya, saya pasrahkan semuanya sama Mbak Vivi karena saya udah percaya sama Mbak Vivi, dan tolong jangan mengintimidasi karyawan apalagi Nggak mungkin lah Pak Arif ada hal kayak gitu di kantor ini. Selama ini saya sebagai atasan dari mereka ya saya selalu bijak bersikap. Bener Pak, saya cuma mengingatkan saja. Bu Vivi orangnya baik dan kita nyaman punya pimpinan seperti Bu Vivi. Syukurlah. Saya harap kalian bisa menjaga hari ini dengan baik. Soalnya hari ini penting banget untuk usaha kita. Oke? Pak, saya tinggal dulu. Kamu ngomong apa aja sama Pak Arif? Mungkin mau ngomong jeleknya Bu Vivi. Jadi ini cara kamu biar Pak Arif selalu perhatian sama kamu, kamu jelek-jelekin aku gitu. Enggak Bu, saya nggak pernah jelek-jelekin Putri, Bu aku Vivi. kurang gimana sih sebagai atasan kamu? Memang jago pencitraan sih Put, kamu tuh. Kamu tuh nggak usah ngeles. David sama Windy udah cerita semuanya gimana sikap kamu di belakang aku. Kalian cerita apa sama Bu Putri, Vivi? kamu ada main sama Pak Arif sampai Pak Arif kayak gitu sama kamu? Kayaknya iya deh. Udah ngaku aja. Pak Arif udah punya istri dan saya nggak bakal pacaran Iya. sama Ya tahu udah punya istri, justru itu. Bu. Saya Kamu bisa nggak kerja yang bener di sini? Mana yang ini fotokopinya? masih itu tuh Bu. Tutup. Kantor ini nggak ada mesin fotokopi. Kenapa kamu fotokopi di luar? Yang suruh kamu fotokopi di luar siapa? Alasan aja tuh Bu. Mesin fotokopinya rusak Bu, jadi harus keluar dan ini masih Putri. pagi toko ditutup. Hal sederhana kayak gini aja kamu nggak bisa lakuin. Kenapa nggak dari kemarin? Oh, jangan-jangan semalam kamu habis keluar lagi sama Pak Arif. Oh bisa jadi Bu, bisa jadi.
Kan Bu Vivi ngasih tahu ini tadi malam. Terus kamu tunda gitu? Iya tadi pagi masih nutup semua Bu, dan Udah. tempat Kalau fotokopi kamu di sini nutup. nggak bisa kerja, udah bilang aja. Harusnya hal kayak gini aku serahin sama Windy aja. Aku udah percaya sama kamu. Iya saya minta maaf. Aku tahu kerja kamu emang lebih bagus dari Windy, tapi sikap kamu yang kayak gini bikin aku ilfeel, bikin aku kecewa. Iya maaf Bu, saya Kalau nggak bisa, Win, kamu aja. Bisa nggak sih kamu sebenarnya kerja? minta maaf Bu, lain kali saya bakal kerja lebih rajin lagi, saya nggak bakal ngulangin kesalahan ini lagi. Saya nggak cerita lebih apapun. rajin godain atasan gitu. Bu, saya sumpah saya nggak pernah goda-goda Pak Arif. Tapi ya Put, kamu sadar gak sih posisi kamu itu sama dengan aku dan David? Iya makanya Win, aku sadar di Kamu sini tuh mau posisi aku. ngegeser posisi aku. Enggak sama sekali Kamu Bu. seambisi itu untuk dapat posisinya Vivi. Putri, kamu kalau mau ngedapetin jabatan, prestasi kamu tunjukin. Jangan malah genit sama suami orang. Ya saya minta maaf Bu. Yaudah, suruh aja dia lagi. Selesaiin. Harusnya kalau mesin fotokopi di sini rusak, kamu bilang sama petugasnya. Lagian ini perusahaan besar, mas saya cuma satu sih pesen. Kamu nggak minta tolong ke divisi lain gitu? Dia tuh emang sengaja mungkin Bu, pengen keluar. Ya di luar ketemu sama Pak Arif deh. Udah ngaku aja. Fit, kamu nggak usah ikut-ikut ya. Aku nggak pernah goda-goda Pak Arif. Aku juga sadar Pak Arif itu atasan aku. Udah, nggak perlu kamu ngebela diri. Saksinya juga mereka yang udah bilang sama aku. Bu, mereka itu nggak suka sama saya Bu. Makanya mereka itu ngejelek-jelekin. Ya gimana nggak suka? Ya jelas kayak gitu. Sikap kamu kayak gitu. Kamu sebagai bawahan aku juga jelek-jelekin aku di depannya Pak Arif. Kamu tuh sengaja ya Put, kamu mancing-mancing emosi Bu Vivi marah sama kamu, terus kamu mau laporin sama Pak Arif, makanya kamu menang di posisi ini. Tadinya aku mau ngerekomen kamu. Tapi setelah tahu kamu kayak gini, lihat aja aku bakal bikin Pak Arif sadar kalau kamu karyawannya nggak bener di sini. Udah, sana keluar. Iya Bu. Kecewa aku sama Putri. Jangan sampai Putri nggeser posisi Bu Vivi. David, Windy, aku pengen kalian terus awasin Putri ya. Jangan sampai dia berbuat seenaknya di sini. Siap, Bu. Terutama cara dia buat dapetin jabatan dengan ngedeketin Pak Arif atau direktur lain. Kita gak bakal biarin Putri melakukan itu sama Yaudah. Aku mau siapin nanti untuk presentasi. Ya, siap. Yaudah, kalian lanjut kerjanya. Siap. Apa? Apa aku resign aja ya dari tempat kerja ini? Tapi kan aku juga butuh pekerjaan. Tapi gimana aku harus bertahan dalam situasi pekerjaan aku yang nggak enak kayak gini? Mereka itu nggak bisa memanusiakan manusia ya? Apaan sih, Bay? Ini kamu pergi dah dari sini, aku lagi nggak mood. Kamu kerja di kantor itu, Put? Enggak, aku kerja di kantor sana. Udah tahu aku di sini. Berarti kan kerja di kantor sini, Bay. Kamu masih nanya lagi. Kebetulan banget kalau kayak gitu. Kebetulan apaan? Ini hari pertama aku kerja, Put. Aku jadi tukang sapu di sini. Tadi aku juga bawain mobil atasan di sini. Bodo amat. Kok kamu marah-marah terus sih, Put? Emang ada apa kalau misalkan ada sesuatu kamu bisa cerita sama aku? Kamu diputusin pacar kamu. Sejak kapan aku punya pacar? Terus kenapa kamu tadi bilang punya pacar? Nggak usah nginjek, sakit tau nggak? Berarti kamu gak punya pacar? Kamu kepo banget ya, Bay? Ya emang apa salahnya sih, Put? Sampai kapan kamu mau terus marah-marah sama aku? Aku minta maaf deh sama kamu kalau misalkan aku ada salah. Ya harus. Aku minta maaf dan semuanya aku yang salah, kok bukan Iya kamu. emang kamu yang salah semuanya. Aku nggak pernah salah. Meskipun kamu nuduh tanpa bukti, ya udah aku minta maaf sama kamu. Yang bener dong. Sekarang kamu bisa cerita sama aku. Emang ada apa? Kamu kerja di kantor ini? Ini hari pertama aku kerja jadi tukang sapu. Jadi tukang sapu? Kamu malu ya? Enggak, aku nanya aja jadi tukang sapu. Iya, aku jadi tukang sapu di sini. Iya nggak apa-apa, aku cuma nanya.
kamu harus hati-hati ya kalau kerja di sini. Hati-hati kenapa? Kayaknya aku mau resign aja deh, Bay. Jangan resign, nanti aku udah seneng banget kamu kerja di sini, bisa satu kerjaan sama aku meskipun aku cuma tukang sapu. Emang kamu nggak pengen ketemu sama aku terus setiap hari? Aku udah nggak betah kerja di sini. Tapi kalau ada aku pasti kamu bakalan betah. Bay, ini bukan tentang aku sama kamu ya, tapi ini tuh tentang atasan aku yang emang nyebelin banget setiap hari. Emang kenapa, Put? Aku ditugasin yang bukan tugas aku. Kamu tahu nggak, tadi pagi aku udah dari luar buat cari tempat fotokopi. Tapi kan itu terlalu pagi, Bay. Nggak ada tempat fotokopi buka. Oh, waktu kamu ketemu sama aku tadi? Iya, terus aku disuruh keluar lagi. Sebelum aku disuruh keluar, aku dituduh goda-goda atasan aku dituduh mau ngerebut jabatannya sendiri. Dan aku dimaki-maki sama mereka. Kurang ajar banget ya mereka. Tapi kamu nggak usah khawatir, Put. Karena sekarang aku kerja di sini, aku bisa jaga kamu. Ya itu pun kalau misalkan kamu nggak malu punya mantan tukang sapu seperti aku. Terus kamu ngejaga aku dengan cara apa? Dengan cara aku. Emang dari dulu aku pernah gagal ya, Put, buat jagain kamu? Ya enggak sih. Tapi kamu bisa ngelawan atasan aku. Ya, Ntar kamu dipecat gimana? aku nggak peduli. Kamu udah nggak percaya lagi sama aku? Aku percaya kok sama kamu. Tapi Ya, aku takut kamu dipecat aja. Ntar kamu nyari kerja di mana? Kamu nggak usah khawatir, Put, sama kerjaan aku lagi yang cuma tukang sapu doang. Aku bisa cari kerja di tempat lain. Yang terpenting tujuan aku di sini sekarang bukan lagi buat kerjaan, tapi buat jagain kamu. Kamu jangan GR tapi ya. Enggak kok, aku nggak kegeeran. Aku cuman Seneng aja. Sekarang kamu udah gak kesel lagi kan? Dan aku mau kamu itu seneng, gak sedih lagi. Kamu harus tetap bahagia. Dari tadi kemana aja, Fit? Saya telepon bolak-balik sampai saya berdiri di depan ruangan kamu. Kamu kok belum muncul? Kalau ruangannya udah siap, tinggal berkasnya aja belum saya tata. Ini masalahnya saya nyuruh Putri, katanya mesin kopi di sini bermasalah. Dia Intinya keluar. berkas itu udah selesai apa belum? Putri belum nyelesain, Pak Arif. Kenapa kamu limpahkan sama Putri? Saya akan mintanya kamu. Kalau berkas itu Pak Arif. belum selesai Pak Arif, saat gunanya investor Putri datang. sebagai rekan saya. Terus gunanya kamu sebagai atasan Putri apa? Kalau nggak bisa mendisiplinkan dia. Kalau berkas itu belum selesai sampai investor itu datang, nasib kalian bertiga Bertiga, Pak. yang dibesarkan. Di sini yang bermasalah itu Putri, Pak. Kenapa sih Pak Arif selalu membela Putri padahal Putri yang salah? Saya ngasih tanggung jawab itu, Putri yang nggak bisa penuhin, Pak. Terus saya minta pertanggungjawaban Putri. Saya di sini pimpinan dan Putri itu adalah bawahan kamu. Siap, yang Pak. bertanggung Siap, jawab saya sama salah, Putri. tapi iya, Ingat iya. ya, saya ini pimpinan di sini. Saya yang berhak ngatur kalian. Kalau kalian nggak bisa ngatur bawahan kalian, gunanya kalian di sini apa? Hah? aku makasih banyak ya, Bay, sama kamu. Tadinya sih aku udah putus asa, aku udah nggak mau kerja di sini lagi. Tapi pas ada kamu semangatin aku, terus kamu hibur aku jadi semangat lagi buat kerja. Kenapa sih, Bay? Kamu tuh selalu datang pas aku susah. Ya, berarti aku laki-laki yang tepat buat kamu. Dih, geran. Katanya kamu udah punya pacar. Bukannya yang bilang punya pacar tuh kamu ya, Put? Kamu Oh, kan iya. bilang sama aku tadi, aku nggak bakalan laku, nggak ada yang mau. Ya emang bener Karena sih. aku kesel kamu ngeliat cewek, Bay. Aku kesel banget, tau nggak? Bukan aku yang ngeliat cewek, Put, tapi cewek-cewek Tapi itu yang kamu juga aku. ngeliat kamu kan? Kamu juga ngeliat kan? Ya tapi kan udah ditutupin lukaku sama kamu. Ya gimana ya, Put, aku juga nggak tertarik sama perempuan manapun. Semenjak aku putus sama kamu, Laki-laki nggak tertarik sama perempuan itu bohong. ya maksud aku nggak ada yang serak aja buat aku. Selama aku putus sama kamu, aku nggak pernah deket sama siapapun. Dan aku juga kadang sering kangen sama kamu, Put. Tapi Kamu ya kangen? setiap kamu ketemu sama aku, kamu selalu marah-marah. Padahal aku nggak tahu salahku di mana.
Karena kamu itu nggak pernah minta maaf sama aku. Setiap kamu ketemu sama aku, kamu tuh selalu ngeladenin marah aku. Baik, kamu nggak minta maaf. Ya maaf, mungkin kemarin aku terlalu egois. Dan setelah aku berpisah sama kamu Put, aku baru ngerasa kalau kamu tuh bener-bener berarti dalam hidup aku. Ya seharusnya aku kan gak boleh marah juga sama kamu meskipun kamu salah. Tadi kamu bilang aku nggak salah, tuh sekarang kamu bilang aku salah. Ya udah deh, aku yang salah Put. Sekarang aku udah banyak ngalah ya sama kamu. Jadi aku minta tolong, kalau misalkan aku yang marah juga, kamu harus ngalah ya. Meskipun ya kita kan. Tapi cuma tergantung mantan. kesalahan kamu dulu. Kalau kesalahan kamu terlalu besar dan kamu deket sama perempuan lain, nggak bisa aku maafin kamu. Aku nggak bakalan deket sama siapapun, meskipun aku cuman jadi mantan kamu. Oh iya, kita kan cuma mantan ya, jadi aku nggak berhak ngatur kamu. Oh ya Put, Apaan sih? aku cuman lucu aja. Ya udah, kalau gitu sekarang aku anterin kamu buat masuk ke kantor. Pakai segala diantarin, baik. Ya kan aku udah janji sama kamu buat jagain kamu. Sekalian aja masuk ke ruangan aku. Jangan Put, masa tukang sapu seperti aku mau disuruh masuk ke ruangan kamu. Ya udah, yuk. Ya udah, ayo. Baik. Ini kamu balik aja deh ke tempat kerja kamu. Ini kamu kerjain aja kerjaan kamu. Kamu nggak usah nganterin aku, nggak apa-apa kok. Kalau misalkan aku nganterin kamu, aku khawatir kamu malah dimarahin lagi sama mereka. Aku yang khawatir sama kamu. Aku nggak masalah dimarahin karena aku emang bawahannya. Sedangkan kamu, aku takut kamu diapa-apain, baik, terus kamu dimarah-marahin gimana? Aku kan nggak mau. Nggak ada yang boleh marah sama kamu kecuali aku. Aku udah kenyang tiap hari Put dimarahin sama kamu waktu pacaran sama kamu. Dan aku berharap sekarang kamu nggak marah-marah lagi sama aku. Aku janji sama kamu nggak bakal marah-marah lagi. Kan udah bukan pacar lagi, mantan, baik. Ya udah, kalau kayak gitu, aku tetap bakalan nganterin kamu. Nggak usah, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Aku harus pastikan keselamatan kamu di sini. Nggak usah, nggak Udah, apa-apa. ayo. Saya nggak mau tahu sebelum investor itu datang, berkas itu sudah ada di meja rapat. Siap, Kalau Pak. belum, Masih Dan- ada waktu 10 menit, Pak. kalian mengecewakan saya. Nasib kalian bakal menyedihkan banget. Saya bakal tendang kalian bertiga di perusahaan. Pak, tapi Pak, saya yakin presentasi hari ini nggak akan gagal. Saya pastiin rekanan Saya baru. pegang kata-kata kamu. Jangan sampai kamu mengecewakan saya. Siap, Pak. Bu Vivi, Terus-terusan kayak gini. ini gak, David, kamu gimana sih? kok aku sih, Ya harusnya kamu kontrol Putri dong. Bu, saya sudah awasin dia, Bu. Tapi Putri menghilang begitu saja, Bu. Masa hal kayak gini aja dia nggak bisa? Ibu Vivi harus... Ini masalahnya, jabatan saya dipertaruhkan. Ya saya sama David juga, Bu. Ibu harus kasih pelajaran sama Putri supaya gak semena-mena sama ibu. Cari Putri sekarang. Bukan kamu Putri. Ini yang salah jelas-jelas Putri. Kenapa aku yang kena sih? Kita bertiga. Emang bener kata kalian, dia tuh pinter banget ngejilatnya. Iya, Bu. Dia yang salah, aku yang kena. Ya udah, cepet telepon. Coba lihat di depan, Bu. Putri malah dengan laki-laki lain, Bu. Parah banget, Bu. Kita dalam keadaan genting kayak gini, dia masih pacaran di luar. Di kantor kayak gini. Bu, ini udah gak masuk akal, Bu. Ini udah gak profesional. Udah biar aku yang ngomong. Berarti aku tinggal nyelesain kerjaan aku ya Put. Aku nungguin kamu, Put. Ini penting banget. Sama siapa? Ini Bayu, Bu. Saya Pacar kamu. Kamu tuh nggak tahu diri banget. Mbak, Bu, ini bukan pacar saya, Bu. Saya nggak pacaran. Harusnya kamu punya waktu di luar ya. Ini tuh penting. Kamu bawa dia ke sini tukang sapu kayak gini. Santai banget ya, Put. Aku kena marah. Kita udah dimarahin tahu sama Pak Arif. Gara-gara kamu.
Saya minta maaf Bu, saya kan Maaf. jalan kaki. Kamu enak, nggak pernah dimarah-marahin sama Pak Arif. Ya, tapi ini kan bukan tugas Putri. Mas, nggak usah ikut campur kamu deh. tuh siapa juga tukang sapu baru muncul sekarang ikut campur. Ya kenapa nggak suruh saya aja Bu buat fotokopi? Saya Putri aja kan- nggak tahu kamu siapa. Kamu orang baru di sini. Saya hari pertama kerja di sini Bu. Terus soal mau ngebelain dia. Kamu tuh ya Pak Arif, tukang sapu yang kamu godain. Terus siapa lagi yang mau kamu godain? Parah banget sih kamu Put. Kalau Dia- sama Bayu saya udah kenal Bu. Ini teman saya, mantan saya kok Bu. Mantan, pantesan. Bu, ini udah jelas Putri emang mau geser posisi Bu Vivi. Selalu cari muka kamu ya. Saya nggak Mas pernah bilang tuh sama mantan kamu kalau kerja di sini yang bener. Mantannya tukang sapu lagi. Aku heran aja kenapa di kantor ini bisa menerima karyawan model seperti kalian bertiga. Model. Model, maksud kamu apa? Tukang sapu maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu bisa galau Put sama dia Put. Nggak usah cari masalah deh. Aku bukan mau cari masalah di sini. Apa yang aku lihat dan apa yang aku dengar itu nggak sesuai. Karena aku dengar juga dari Putri. Kamu ada hak apa ngomong kayak gini? Putri, ini mantan kamu kurang ajar banget sih. Aku kan cuma tukang sapu di sini. Bu, saya minta Jadi- maaf Bu. Ini Kamu- baru masuk di sini jadi Kamu tahu kan aku manajer kamu di sini? iya tahu Bu, saya minta maaf. Bayu masih belum paham di situasi ini. Ya tapi aku nggak suka aja Put. Mereka semena-mena sama kamu. Ya udah kalau nggak suka suruh aja dia keluar dari kantor ini, selesai kan? Asal kalian tahu, dia itu emang niat mau resign dari kantor ini. Bagus dong. Aku juga nggak butuh bawahan kayak dia, nggak guna. Tapi Tukang penggoda. sebentar lagi kalian yang bakalan resign dari kantor ini. Tukang sapu ngomong kayak gitu. Emang nggak bener banget sih ini orang. Kalian bener-bener nguji kesabaran aku ya? Atau jangan-jangan kamu masuk di sini dengan menggoda atasan di sini? Jaga mulut kamu ya. Kamu mau aku tampar lagi? Sekali lagi kamu tampar aku bakalan bikin kamu nyesel seumur Aku hidup nggak kamu. takut sama kamu. Bu, Aku tunggu udah kamu Bu. di ruangan. Bilang sama mantan kamu yang kurang ngajar ini ya. Mending pergi dari sini. Kamu yang bakal aku pecat. Dasar. Apa? Kamu nggak apa-apa Bayu? Ajar banget orang. Nggak apa-apa. Sakit ya? Cuman tamparan kayak gitu, nggak kerasa Put. Kalau aku yang nampar? Kalau kamu yang nampar aku langsung masuk rumah sakit Put. Baik. Tapi Aku bener minta maaf ya Bay. udah Itu nggak apa-apa Put. barusan. Tapi bener apa yang kamu bilang ya, kamu kan udah cerita banyak sama aku tentang mereka. Ternyata itu jauh lebih buruk dari apa yang kamu ceritakan sama aku Put. Iya. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku bakalan kasih pelajaran sama mereka. Emang kamu siapa? Ya, Emang kamu punya kuasa apa di sini? ya aku kan bisa hajar mereka pakai sapu ini. Udah deh kamu nggak usah ngelawak terus. Aku minta maaf ya. Aku lagi ditunggu di ruangan. Aku harus segera ke sana Bay. Kalau enggak, aku nanti ditembak berdiri tau enggak? Ya udah deh, kalau kayak gitu. Ya udah. Hati-hati. Wajar banget tuh perempuan. Awas aja ya lagi. Kalau misalkan Arif datang ke sini, aku bakalan suruh dia pecat orang itu. Kalau enggak, aku nggak bakal investasi di perusahaan ini. Arif kemana sih? Arif? Pak Bayu, tak kirain mobil baru. Kapan datang, Pak? Pegang sapu? Ceritanya panjang, Rif. Aku Panjang gimana? Bisa Iya. diceritain? Udah deh, gini aja aku ceritain nanti. Kamu kenal kan sama orang yang ada cewek 2, terus laki-laki 1. Yang laki-laki pakai baju hitam, cewek 2 ada yang pakai baju warna kuning sama warna gelap satunya. Mas Bayu, di sini tuh karyawannya lebih dari 1000 orang. Saya nggak perhatiin setiap karyawan itu pakai baju apa. Ruang meeting udah saya siapkan, jadi kita tinggal ngobrolin. Aku nggak sudi, Rif, buat Hah? masuk ke kantor kamu ini. Kan Karena kita ada udah- karyawan kamu yang udah kurang ajar. Dan aku mau semua karyawan kamu, atau yang terutama 3 orang itu, dia suruh kumpul di sini. Aku bakalan ganti baju. Biar mereka tahu aku siapa. Dan aku ada sesuatu sama kamu. Kalau misalkan kamu nggak ngasih pelajaran sama mereka, aku nggak bakalan mau ada urusan sama kantor ini lagi. Aku batal buat investasi di sini. Mungkin aku ya, Arif, di sini investor paling besar di sini. Ya, Mas Bayu sabar. Kalau ada masalah,
pasti ada jalan keluarnya. Kita selesaiin sama-sama. Ya udah, tunggu aku di sini, panggil karyawan kamu itu. Aku mau ganti baju. Ah, iya siap. Halo, Vi. Suruh semua staf kamu berdiri di depan ruang meeting. Oke, sekarang. Iya, bakal datang hari ini. Semua panggil, kita sambut investor itu. Oke. Ada apa lagi sini? Bikin masalah aja. Dia ngerti. Ini karangan bunganya mana? Saya kan udah bilang sama Kamu, Fit. Kamu bisa denger nggak? Pak, karangan Siapin bunga bunganya. itu Ini ada tamu di- kehormatan. ada di dalam ruangan kok, Pak. Gitu ya. Kalau investor itu datang, ntar lagi kalian harus membukukan pada Iya, Pak. sebagai tanda penghormatan gitu. Siap. Ya, ini kan sudah biasanya kita kalian kan tapi bunga nggak ada, kalian harus ganti dia. Nah, ini investor yang saya maksud. Bapak Ibu ini kenalin para Baik. direksi dan staf yang ada di perusahaan. Pak Arif, ini orangnya bener. Maksudnya bener gimana? Bener Rif, ini. aku Bukan udah tukang bilang, sapu ya, Pak? aku udah bilang sama kamu tadi, aku nggak sudi masuk ke perusahaan kamu. Kalau misalkan 3 orang ini, ini, Bukan ini. saya, Pak. Kamu jangan marah sama Putri dong. Terutama orang ini. Dia udah nampar aku di sini. Rif. Aku juga udah dikata-katain sama orang ini. Dan mereka berdua juga udah jadi kompor di sini. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya mau kejujuran kalian. Benar yang katakan Pak. Begini salah paham Pak Arif. Jadi apa? Karena aku dikira tukang sapu sama kalian. Ya saya kayak gitu karena saya kesel sama Putri. Putri nggak bisa Iya. kerja bener terus. Ya bukan Putri yang nggak bisa kerja bener, tapi kamu yang nggak bisa kerja bener. Tugas yang nggak seharusnya Putri lakukan. Kenapa kamu suruh sama Putri? Iya itu memang. Udah deh. Aku tahu, kamu takut posisi kamu tergeser di sini kan? Karena Arif lebih percaya sama Putri. Sedangkan Putri itu bawahan kamu kan? Tapi masalahnya Putri di sini kata Windy dan Udah deh, David godain Arif. Aku nggak peduli. Vi, kalau misalkan kamu kesel sama seorang, harusnya kamu kapain. Malah investor yang kamu fitnah. Siapa namanya? Kamu kurang kerjaan. Vivi. Kamu tadi udah nampar aku dan ngata-ngatain aku soalnya aku jadi tukang sapu. Kalau Rif, aku nggak apa-apa kan? Aku yang bakalan jadi direktur utama di sini kan nanti. Oh, kita Aku ini yang bakalan jadi direktur utama di sini. Kalau misalkan kamu masih pengen kerja di sini, kamu harus bersihkan tempat ini sekarang juga di depan aku. Dan kalian berdua, kalian harus bersihkan toilet di sini. Dan aku mau, Dev, hari ini juga mereka berdua harus jadi bawahannya Putri. Dan Putri yang berhak buat nyuruh-nyuruh mereka. Kalian tuh udah bohongin saya ya. Putri jelek-jelekin saya, dia cari muka di depan Pak Arif Itu nggak bener, Mbak. Saya nggak pernah ngomongin Mbak Vivi sama semua orang di sini. Saya malah ngomong bagusnya Mbak Vivi itu sama Pak Arif. David. Iya, Bu. Udah, sekarang nasi udah jadi bubur dan aku mau kamu harus bertanggungjawabkan apa yang udah kamu lakukan. Kamu bersihkan sekarang nih. Cepetan. Dan kalian berdua sekarang pergi ke toilet. David balik nggak? Udah, kamu bersihkan. Aku udah gak ada urusan sama kamu. terus masalah investasinya gimana? Tenang aja, kan aku udah mau jadi direktur utama di Nanti sini. saya presentasi ya karena yang paham sama materinya saya Pak. Putri juga paham kok. Iya, Dan saya- Arif juga lebih paham. Kalau misalkan kamu nggak bisa jelasin sama Arif, sama aku, Rif, aku nggak mau jadi direktur di sini. Bisa. Bisa kan, Pak? Bisa, Pak. Soalnya saya tadi malam yang bikin. Sekarang Mbak Vivi silakan ke profesinya yang baru dan Kamu Put yang bikin presentasinya. Iya, Kan Pak. tugas kamu. ya Ya udah, bersihkan. silakan Mbak Vivi. Silakan. Arif. Ya untuk investor Oke. pengen dibuka. Kalau keluar dari usaha ini, saya pastikan kamu bakal susah cari kerja. Itu hanya training untuk beberapa bulan, iya kan Pak? Bener. Ya minimal 1 bulan lah. Atau 1 Saya tahun. kan manajer di sini Pak. Terus kamu Sekarang bisa kerja. Putri manajer kamu.
kamu jadi bawaan Putri sekarang. Jadi kamu berhak Put buat nyuruh siapapun di sini. Iya, tapi Sudah ya, Vi, saya sudah cukup pusing. Silahkan kamu lanjutin. Saya masih mau ngomong beberapa hal penting sama investor. Oke? David Windy. Biarkan mereka Jadi- pertanggungjawabkan apa yang udah mereka lakukan. Aku udah ditaper sama orang itu, Dev. Aku juga udah dimaki-maki sama mereka bertiga. Ya saya mohon maaf atas mereka. Ini semua mungkin gara-gara David. Soalnya dia itu emang terkenal seperti kompor di sini. Jadi Mbak Vivi terpengaruh. Tapi saya yakin Mbak Vivi. Ya tapi si David itu juga emang aku lihat dia udah jadi kompor banget. Ya nanti saya tempatkan dia di bagian dapur. Ya udah bagus deh kalau kayak Emang gitu. bisa masak, Pak? Biar deket kompor. Oh ya, Saya siapin ruang meeting dulu. Kalau Pak Bayu udah siap, saya rambut semua. ya udah deh kalau kayak gitu. Permisi. Pusing apa? Ah iya, Ya, Pak. Putri bisa ada perlu sama aku. Oh. Put, aku Bentar. Kamu iya aku cuman pura-pura aja karena aku pengen tahu. kenapa harus pura-pura sama aku? Ya kan aku harus memastikan kalau misalkan mantan aku itu wanita yang baik sikapnya. Gimana kalau misalkan ketemu sama orang yang udah jadi tukang sapu? Ya terus kalau udah jadi mantan, ngapain kamu harus pura-pura kayak gini? ya aku kan mau balikan sama kamu, Put. Emang kamu nggak mau balikan lagi sama aku? Atau jangan-jangan kamu bener nih, kamu udah punya pacar baru dan kamu menghindar sama aku? Aku nggak pernah punya pacar ya, bayi semenjak aku putus sama kamu nggak pernah ada laki-laki yang bisa gantiin kamu. Bagus kalau kayak gitu. Dan aku emang ngerasa kayak gitu kok. Maaf ya, Put, sekarang aku bener-bener ngerasa keren kamu bilang kayak gitu. Kok kamu malah ketawa, Put? Emang ada yang salah? Enggak, lucu aja kamu ngomong kayak gitu. Ya udah, Terus, sekarang kamu kan udah jadi manajer di sini. Kamu bisa tempatkan mereka di mana aja yang kamu mau. Aku Put sebenarnya investasi di sini karena Arif minta bantuan sama aku, dan sekaligus aku yang bakalan jadi direktur utama di sini karena hampir 80% saham di perusahaan ini sekarang udah jadi milik aku. Jadi Arif jadi kamu sekarang atasan aku. atasan kamu, sekaligus pacar kamu, dan sekaligus calon suami kamu. Kamu udah seneng kan sekarang? Udah percaya lagi sama aku? Dan kamu nggak bisa marah-marah lagi sama aku. Kalau kamu marah-marah sama aku, nanti aku bakalan diambil sama orang. Ya, itu tuh juga tergantung kamu. Kalau kamu Iya. mau, kamu ngeladenin, ya kamu bakal diambil. Kalau kamu gak ngeladenin, gak bakal kok. Aku nggak bakalan ngeladenin kok. Kan aku sayang banget sama kamu. Sekarang kamu udah terima aku kan? Ya udah, kalau kayak gitu kamu bisa masuk ke ruangan kamu. Aku bakalan nyusulin Nita lagi. Aku udah suruh siapkan ruangan kamu.